Oke, langsung saya mulai ya. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Untuk nanti kalian sampai akhir kelas 6 mungkin yang dampingi pembelajaran kelas 6 ada saya dan Pak Agus. Jadi tim teaching, kalau hari ini saya berarti besok Pak Agus. Dan seterusnya. Berarti besok yang isi Pak Agus, nanti hari berikutnya Jumat luring nanti dengan saya. Seninnya Pak Agus, Selasa saya, Rabu Pak Agus, Kamis saya, Jumatnya Pak Agus, dan seterusnya begitu. Hari Pak Dani, ini, ya. Nanti jam 10 masuk lagi, tak Pak? Enggak. Nanti enggak jam 10. Enggak. Hari ini kita pagi, karena kebetulan Pak Dani ada jam kosong pagi. Jadi kita bisa pagi. Karena di kelas 5 hanya sebentar Pak Dani nanti. Oke, saya hanya akan melanjutkan materi yang matematikanya. Saya share screen, coba kalian perhatikan. Kalian pernah enggak diajarkan materi ini? Sistem koordinat. Sudah? Owen, coba apa yang kamu bayangkan tentang sistem koordinat? Owen dengar suara saya? Dengar. Apa sistem koordinat itu? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Gladys, tahu enggak apa sistem koordinat? Nggak tahu juga, Pak. Nggak tahu juga. Oke. Apa-apa. Minta tolong Gladys dibacakan yang ada di screen. Pak Mei berasal dari Pulau Bali. Ia dan keluarganya sedang berlibur di Yogyakarta. Sekarang Pak Mei dan keluarganya sedang berada di Jalan Malioboro dan hendak pergi ke Candi Borobudur. Agar dapat sampai ke Candi Borobudur, Pak Mei menggunakan peta untuk mencari lokasi Borobudur. Tetapi Pak Mei kebingungan karena tidak mengerti cara membaca peta tersebut. Apakah kamu mengetahui cara menggunakan peta? Pelajari bab ini dengan baik supaya kamu tidak mendapatkan masalah yang sama seperti Pak Mei. Selanjutnya itu, pada bab ini kamu akan mempelajari tentang sistem koordinat. Pelajari materi ini dengan seksama. Oke, sudah membaca itu sekilas. Apa yang Gladys ketahui sekilas tentang koordinat yang ada di bayangan Gladys? Apa kira-kira? Apa Gladys kira-kira menurut? Apa? Seperti lokasi. Lokasi. Seperti lokasi. Seperti lokasi. Oke. Kita lanjutkan ke sini. Apakah kamu pernah melihat denah? Mungkin sebagian besar dari kamu sudah pernah melihatnya. Akan tetapi bisakah kamu membaca denah untuk mengetahui kerjakanlah kegiatan berikut. Desi akan pergi ke sekolah. Bantulah Desi menemukan sekolahnya dengan menentukan jalan yang harus dilewati. Jika 1, Desi pergi dari rumahnya, 2, Desi pergi dari rumah Tina ke komplek Permata 1, dan yang ketiga, sebelum pergi ke sekolah, Desi membantu ibu berbelanja di pasar tradisional. Desi akan pergi ke sekolah, bantu menemukan sekolah dengan menentukan jalan yang harus dilewati. Desi pergi dari rumahnya. Rumah Desi sebelah mana? Di ujung sebelah kiri, Pak. Yang Ya. komplek Mutiara rumah Desi. Iya, Pak. Iya. Saya lingkari ini. Iya, Pak. Yang saya lingkari ini rumah Desi. Dari situ, Desi pergi dari rumah Tina ke komplek Permata. Dari rumah Tina ke komplek Permata. Yang sebelah kiri, Pak. Ini pergi dari, berarti dari sini. Ya. Rumah Tina di sini. Oke. Ini coretan saya ini muncul nggak di situ? Muncul. Muncul, Pak. Warna apa?
Pak. Warna biru. Muncul. Ya. Lanjut. Sebelum pergi ke sekolah, Desi membantu ibu berbelanja di pasar tradisional. Di mana pasar tradisional? Di bawah. Bawa rumahnya itu. Bawa rumahnya. Di Jalan depan ini. rumahnya komplek. Oke. Yang Berarti ada gambar arahnya itu, Pak. Desi Buah. arahnya Desi itu kan ke sini. Dari ini dia jalan ke sini. Enggak. Dari ini kembali lagi Ke rumahnya Tina. ke rumahnya Tina, baru ke Sekolah. 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 Gerbangnya di sini tadi. Begitu Baru kira-kira bawah. arahnya. Apa? Pakai jauh. 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 Oke, itu hanya sekilas kita untuk memahami tentang itu. Coba yang ini. Contoh, ayo perhatikan dina berikut. Dari dina tersebut kamu dapat memperoleh informasi berikut. Sebutlah timur kantor kelurahan terdapat perumahan, sebelah timur kantor kelurahan terdapat perumahan penduduk. Sebelah timur ini ya, kantor kelurahan. Ya, itu. Kantor kelurahan, terus sebelah timurnya ada perumahan penduduk. Rumah penduduk. Puskesmas terletak di sebelah barat perkebunan kelapa. Ini puskesmas berada di baratnya perkebunan kelapa. Ya. Sebelah utara komplek perumahan terdapat perkebunan kelapa dan sekolah. Komplek perumahan Ya, itu, Pak. terdapat Kompleknya. perkebunan kelapa. Ini perkebunan kelapa di utaranya. Sananya lagi ada sekolah. Jembatan terletak di sebelah selatan pesawahan. Jembatan ini pesawahan, Yang sungai-sungai itu. ini selatannya. Yang perlu kita ketahui ini, tolong ini yang diingat ini, bahwa ketika dalam sebuah denah atau dalam sebuah peta, bagian atas ini merupakan utara. Bagian sana timur, Di sana timur. bawah itu selatan, Bawah selatan. yang sebelah sana berarti Sebelahnya lagi barat. Oke. Itu yang perlu diketahui. Kita lanjutkan. Coba dari skema ini tadi, kita gunakan untuk mengerjakan nomor 1. Rumah Desi terletak di sebelah titik-titik supermarket. Dari ini mungkin. Rumah Desi berada di mananya supermarket? Di sebelah. Sebelahnya supermarket. Lah ya sebelah mananya? Sebelah. Kanan. Sebelah kanan. Kanan. Timur. Barat. Timur. Ini utara, selatan, barat, timur. Rumah Desi berada di sebelah barat supermarket. Oh iya. Iya toh? Berarti ini jawabannya barat. Nomor 2. Pak, itu ditulis tak, Pak? Barat. Nanti di screenshot aja. Pak Dani pas waktu ini kalian screenshot. Coba gambar ini di screenshot. Sudah? Bentar, Pak. Nah. Dapat Tapi sekolah. enggak usah juga enggak apa-apa. Kan Pak Dani udah ngirim buku di ini, di kelas. Nggak usah. Enggak usah, enggak apa-apa. Kan Pak Dani udah ngirimkan buku di kelas. Nanti itu boleh kalian isi di sana sekalian. Nomor 2, di sebelah timur Taman Kota terdapat Sekolah. Taman Kota. Sebelah timurnya Taman Kota. Taman Kota di mana? Di sini Pak. Di Diponegoro. Timur. ini sebelah timurnya terdapat apa? Sekolah. Sekolah. Kantor pos terletak di sebelah utara.
Kantor pos di utaranya apa itu? Sakit, Pak. Utaranya sekolah. Ya kan? Utaranya sekolah tuh. Oh, Nomor 4. Di sebelah titik-titik rumah toko terdapat pasar tradisional. Rumah toko, ini pasar tradisional. Sebelah mananya ini? Di sebelah rumah toko. Barat. 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 Sebelah baratnya rumah toko terdapat pasar tradisional. Nomor 5. Bank terletak di sebelah titik-titik taman kota dan sebelah titik-titik kantor pos. Bank ini di mananya taman kota dan mananya kantor pos? Utara taman kota, barat kantor pos. Ya, berarti ini utara, ini barat. Lanjut. Jalan Cut Nyak-Din terletak di sebelah titik-titik Jalan Patimura. Jalan Cut Nyak-Din. Di mananya Patimura ini? Utara. Oh, utara. Selatannya Patimura. Oke. Pak Dani akan keluar dulu dari sini ya. Nanti kurang lebih 15 menit. Pak Dani keluar dari Zoom-nya kelas 6. Kalian nggak usah keluar. Kalian boleh nanti mematikan videonya dulu. Terus pelajari buku ini ya. Pak Dani udah kirim ini di WhatsApp. Apa yang perlu dipelajari? Yang bagian ini tadi, yang ini nanti tolong dikerjakan. Mulai dari nomor 7, 8, 9, 10. Sama pelajari yang B. Ini semuanya ada di grup, Pak? Ada di grup. Jawa. Sudah dibagi. Santai, Tando, santai. Pelajari yang Nggak usah B. emosi. Terus kerjakan yang ayo berlatih 2. Bagian ini. Oke, Pak, oke. Nggak usah keluar grup ya. Oke. Tetap di sini aja. Pak Dani akan pindah ke kelas 5 selama 15 menit. Pak Dani tetap memantau, nggak boleh ada yang rame, semuanya di-mute, tidak ada yang ilo-iloan, nggak ada yang chat. Kalau saya lihat ada yang chat di situ, wah ketahuan nanti. Pak Dani juga sudah merecord, nanti juga bakal ketahuan. Oke, Pak. Keben, mana Kak Un disuruh kerjain dari nomor 7 sampai bawahnya. Keben, pinjam. Atau kakak scan WA. Ada tugas disuruh kerjain. Nah, disuruh kerjain. Semua silakan di-mute, tidak ada yang meng-on-kan video, audio. Videonya silakan dimatikan dulu semua. Nanti kalau Pak Dani masuk, baru nanti dinyalakan lagi. Videonya dimatikan dulu semua. Videonya matikan dulu aja, Melan. Oke, silakan dipelajari dulu. Nanti Pak Dani masuk lagi 15 menit. Mana ini guru nih? Ada apa, Feli? Mencari saya, Feli? Ada apa, Feli? Enggak, Pak. Kak apa-apa, Pak. Maaf ya. Mana gurunya? Tadi Pak Dani masih masuk di kelas 6. Oke, kita lanjutkan. Hari ini kita lanjutkan
Terakhir tematiknya kemarin sampai halaman berapa? Tugas yang pembelajaran 1 ya. Kita bahas ya yang pembelajaran 1. Sejarah termometer halaman 118. Halaman 118. Sudah dibuka semua? Sudah Pak Dani. Oke. Yuk kita pelajari. Pak, itu dibahas ya, Pak? Ya. Alat yang dianggap sejarah termometer modern. Alat yang dianggap sebagai termometer modern pertama adalah termometer merkuri dengan skala standar. Alat tersebut ditemukan oleh Daniel Gabriel Fahrenheit pada 1714. Pada tahun 1724, ia memperkenalkan skala suhu standar yang menyandang nama skala Fahrenheit untuk mencatat perubahan suhu secara akurat. Skala Fahrenheit membagi titik beku dan titik didih air menjadi 180 derajat, 32 derajat Fahrenheit adalah air beku, dan 212 derajat Fahrenheit adalah titik didih air. Sementara itu, 0 derajat Fahrenheit didasarkan pada suhu campuran yang sama dari air es dan garam. Standarnya dari air. Jadi, Fahrenheit itu pada tahun 1714 ini menemukan termometer dengan basic merkuri. Nah, sebagai di situ sampel risetnya itu menggunakan air, disebutkan oleh Fahrenheit bahwa titik didih, jadi air mendidih itu dalam 180 derajat Fahrenheit. Sedangkan air membeku atau titik beku pada 32 derajat Fahrenheit. Ini menurut Fahrenheit. Kita lanjutkan. Mengapa ada istilah termometer modern pada teks tersebut? Apa maksud dari skala standar? Bisa menjelaskan? Alat yang dianggap sebagai termometer modern pertama adalah termometer merkuri dengan skala standar. Alat tersebut ditemukan oleh Daniel Gabriel Fahrenheit pada tahun 1714 dan 1724. Ia memperkenalkan skala suhu standar yang menyandang nama skala Fahrenheit untuk mencatat perubahan suhu secara akurat. Dan mengapa ada istilah termometer modern pada teks tersebut? Menurut kalian kenapa ada istilah itu? Mengapa ada istilah termometer modern? Siap. Saya lanjutkan ya. Ini saya hapus ya. Saya hapus. Lanjut yang nomor. Kenapa? 1. Karena merupakan alat yang profesional untuk mengukur suhu. Itu makanya disebut sebagai termometer modern. Apa maksud dari skala standar? Nah, skala standar yang dimaksudkan di situ adalah skala Fahrenheit yang memiliki
titik beku, yang mendeteksi titik beku itu, yang di situ dibagi titik, ada titik beku dan titik didih air 180 derajat dan 32 derajat. Di situ yang menyatakan bahwa itu dikatakan sebagai skala standar. Jadi ada skala acuan skalanya. Pak Dani, jadi Ya. nomor 1 jawabannya apa, Pak? Nomor 1 jawabannya adalah alat yang profesional untuk mengukur suhu yang sebenarnya. Nomor 2, apa maksud dari skala standar? Skala standar adalah standar. Apa? Pak Dani, Ya. tulis saja Pak di screen-nya Pak, yang nomor 1 sampai nomor 5. Situ di screenshot Pak, sama saya Pak. Kalau tidak dikerjakan, maka nilainya akan kosong. Ya. Intinya yang setiap saya beri tugas, itu kan ada di deskripsi tuh. Ada di deskripsi dong. Itu kan sudah ada tulisan lengkapnya. Tugasnya halaman ini, halaman ini. Halaman ini, halaman ini. Nggak kamu fotokan, nggak apa-apa. Tapi ketika saya bertemu kamu, tak cek bukumu, siap-siap. Skala standar adalah ada kemarin dimulai dari tema 5, tema 6, sekarang tema 6. Kak Lydia bisa merespons saran saya? Miss Lydia. Hari ini ada itu ya, presentation ya, bentar saya. kita lanjutkan. Sudah selesai menulisnya. Oke, saya tuliskan jawabannya ya. Pada tahun 1742, skala Celsius ditemukan oleh astronom Swedia Anders Celsius. Skala Celsius memiliki 100 derajat antara titik beku 0 derajat dan titik didih 100 derajat Celsius. Air murni. Pada tekanan udara di permukaan laut, istilah Celsius digunakan pada 1948 oleh sebuah konferensi internasional mengenai bobot dan ukuran. Di situ apa perbedaan skala Fahrenheit dengan skala Celsius? Nomor 3, perbedaan antara skala Fahrenheit berada pada ketentuan titik beku dan titik didih perbedaannya berada pada ketentuan titik beku dan titik didih air. Kalau pada skala Fahrenheit, titik bekunya 180 derajat Fahrenheit, titik didihnya 32 derajat Fahrenheit. Kalau pada Celsius 100 derajat Celsius, titik bekunya berada pada 0 derajat Celsius. Ini yang membedakan. Pak, itu perbedaannya berada Ya, berada pada ketentuan titik beku dan titik didih air murni atau air begitu aja boleh. Lanjut. Sebentar Pak, belum.
Oh, belum. Tanaman teh ya, tanaman teh, dibudidayakan di daerah pegunungan dengan suhu yang baik, suhunya itu 14 derajat sampai 25 derajat Celcius. Ya, lanjut nomor 3. Pak Dani itu pada Fahrenheit ya, Pak? Ya, Fahrenheit. Bentuk konversi yang terdapat di daerah dataran rendah. Ada petani, ada buruh pabrik, kemudian ada pegawai. Ya, Sudah, Pak. Saya lanjut. dagang, buruh. Lanjut yang keempat, Dokter Inggris nomor 4. Sir Thomas Alford 1836 sampai 1925 menemukan termometer medis praktis pertama yang digunakan untuk mengukur suhu seseorang pada 1867. Termometer portable itu memiliki panjang 15 cm dan mampu mencatat suhu pasien dalam 5 menit. Apa makna tersirat dari kata dokter Inggris? Sir Thomas Alford menemukan termometer medis praktis pertama yang digunakan untuk mengukur suhu seseorang pada 1967. Apa maknanya itu? Maknanya adalah seorang dokter, nomor 4, seorang dokter berasal dari Inggris bernama Thomas Alford Itu pun atau apa? Pak itu Thomas apa, Pak? Dibaca di bukunya ada. Thomas Alford. Pada tahun Pak, yang nomor 3 saya belum. nomor berapa? Nomor 3. Silakan di screenshot. Sudah, Pak. Oke. Seorang dokter berasal dari Inggris bernama Thomas Alford pada tahun 1000, jadi pada tahun ini melakukan riset maksudnya gitu ya. Melakukan penelitian mulai dari tahun 1836 sampai 1925 menemukan termometer medis yang praktis
pertama kalinya dipakai Pun membutuhkan ya, Pak. apa? Thomas L. pun membutuhkan itu. Melakukan. Pertama kali dipakai mengukur suhu tubuh pada tahun 1867. Pada tahun ini, Thomas Albert menggunakan termometer itu untuk mengukur suhu tubuh. Oke, sudah di screenshot? Silakan di screenshot dulu aja, nanti baru ditulis. Selanjutnya pada tahun 1984, David Phillips. Pak Dani, balik belum screenshot, Pak. Ya, cepat ayo. Sudah? Sudah, Pak. Selanjutnya pada tahun 1984, David Phillips menciptakan termometer telinga inframerah atau infrared. Sementara itu, Dr. Jacob Fradden, CEO Advanced Monitor Corporation, menginformasikan termometer telinga yang terlaris di dunia, yakni termometer Human Ear Thermometer. Berapa rentang jarak antara penemuan termometer modern pertama dengan termometer telinga inframerah? Berapa jaraknya? Termometer modern pertama kali kan ditemukan pada tahun 1714. Sedangkan termometer infrared ditemukan pada tahun 1984. Berapa tahun ini? Dani itu nomor 5 ya, Pak? Ya. Nomor 5 berarti jaraknya ini. Atau berapa tahun? 27. Berapa? Pak Dani. Pak Dani. 27. Pak Dani, balik. 70 tahun. Loh iya, jadi berhenti nasi. Jadi termometer modern ke termometer infrared itu butuh waktu selama 270 tahun untuk menemukan ini. Nah, kalian mungkin sekarang kalau datang ke mall atau waktu ke sekolah begitu, kalau dicek suhunya, nah itu pas waktu dicek suhu ternyata wah suhunya berapa ya? Itu sudah menggunakan termometer yang ini infrared, bukan termometer modern ini. Modern ini dia butuh waktu 5 menit untuk mengetahui suhu tubuhnya. Sedangkan infrared begitu ditembakkan langsung ketemu muncul berapa derajat begitu. Kalau di Indonesia dengan satuan Celcius. Saya minta tolong sampaikan ke sini. Apa? Oke, anak-anak. Ini Bu Nabil sudah ada di sini apa belum ya? Bu Nabil belum masuk ke sini ya? Belum, Pak. Oke. Hari ini nanti tugas kalian tolong dipelajari dipelajari dan dikerjakan. Pak Dani keburu masuk kelas. Oh.
Ini ya, nanti dikerjakan tentang jenis-jenis termometer. Ada termometer digital, termometer telinga, termometer digital, termometer dahi, ada termometer air raksa. Terus yang ketiga, itu ada hari hak asasi manusia. Itu nanti dipelajari, terus selanjutnya kalian nanti bisa mengerjakan halaman itu tadi. Kelas 5 nanti hari Jumat bisa kira-kira untuk persiapan belajar tema 6. Hari Seninnya nanti kita ulangan tema 6. Pak Dani, ulangan tema 6, jadi dari pembelajaran 1 sampai terakhir ya Pak? Ya, hari Senin, tema 6, sub tema 1. Hari Selasa, tema 6, sub tema 2. Hari Rabu, tema 6, sub tema... Itu ulangannya sampai hari apa, Pak? Sampai 1 minggu. Jadi Jumat ya, Pak? Ya, hari Kamis matematika. Hari Jumat bahasa Jawa. Terus mata agama hari Rabu ya. Hari Rabu di sini agama. Sama bahasa Inggrisnya mungkin saya letakkan di hari Selasa saja. Jadi 2 ya, Pak? PJOK hari apa biasanya? Nanti Kamis, Selasa. Hari kemarin, Pak. Kemarin Pak Selasa PJOK, Pak. Saya tukar PJOK hari Kamis ini nanti bahasa Inggris. Sudah, itu ya. Ditunggu, setelah ini nanti Bu Nabil akan masuk ke sini. Sudah, Pak. Oh, sudah. Monggo Bu Nabil, makasih ya. Saya pindah ke kelas 6. Halo, kelas 6. Can you listen me? Silakan videonya Ya, kembali Pak. lagi dinyalakan. Oke. Semua silakan videonya dinyalakan. Valen, Ryu, Esther Rebecca Van Roos, Will Steve Yang, Nicholas. Steve katanya sakit, Steve. Ada Bu Tanti, kah? Katanya saya hello di kelas 6. Wah, ini telah bergabung di sini ada Miss Tanti. How are you today, Miss Tanti? Halo, selamat pagi. Ya, Miss Tanti katanya mau melahirkan. Enggak. Halo semuanya. Halo. Sebentar ya Pak Dani ya. Ya, monggo Bu Tanti. Oke. Halo, selamat pagi semuanya. Sudah Pagi, Miss. Pagi, Miss. Iya.
saya mau pamitan sama kalian semuanya. Katanya Pak Dani saya melahirkan, enggak ya, itu bercanda. Saya mau ada keperluan. Keperluannya apa? Mau izin melanjutkan sekolah, jadi saya harus cuti ya. Gitu. Berarti Anak-anak baik-baik sama Pak Dani, sama Pak Agus. Tetap rajin belajar semuanya ya. iya, Miss. Oke, itu aja Pak Dani. Awan nangis itu, Bu. Awan nangis. Nangis, Wan. Jangan nangis, Wan. Enggak ya, Wan ya? Oke, terima kasih banyak ya Bu Esther yang telah membantu anak-anak sampai detik ini dan selalu termotivasi. Nanti sesekali tetap tengok kami di SD Kristen Battle siap. Surabaya. Siap, Pak. Oke, baik lewat Zoom ataupun hadir ke sini untuk menyapa anak-anak. Semoga kedepannya semakin sukses, Bu Esther. Amin. Ya, bisa join kembali dengan anak-anak di SD Kristen Battle. Oke? Terima kasih Pak Dani. Ya, Terima Bu kasih Esther. semuanya. Saya izin live dulu ya. Dadah, Pak. Dadah, Mem. Iya, Oh, Miss. ada Pak. Pak Dani masih di situ. Saya masih di sini. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Dani atas Ya, waktu. monggo Bu Esther, makasih. Tuhan memberkati semuanya. Ya, terima kasih. Tetap rajin Amin. belajar. Ingat ya, kelas 6. Mau lulusan. Oke? Tuhan Iya, memberkati. Baik, kelas 5. Saya lanjutkan lagi tadi. Wah, Nathan, ada sesuatu di sini, Nathan. Nathan mana ini, Nathan? Ditampakkan semua wajahnya, Nathan. Iya. Ya, setelah lama enggak pernah ikut Zoom. Sekarang harus terpaksa ikut Zoom dia. Ada keperluan soalnya. Oh, begitu. Kalau pagi itu ada rutinitas, Pak. Apa itu rutinitasnya? Kasih makan, Pak. Kasih makan burung saya. Burung saya ada yang kecil-kecil, Pak, masihan, Pak. Oh, begitu. Jadi saya sepeti pakai bubur, Pak. Oh, Saya masih sepeti pakai bikinkan bubur burungnya? Iya. Oke, saya lanjutkan tadi. Kita tadi sampai sini ya. Iya, Pak. Bagi yang barusan join, silakan menyesuaikan saja. Kita tadi sampai nomor 6. Nomor 7, di sebelah barat rumah sakit terdapat apa dan apa? Ini rumah sakitnya berada di... Rumah sakit ada supermarket sini. sama komplek Mutiara, Pak. Oke, ada rumah sakit dan komplek Mutiara. Berarti nomor 7 jawabannya rumah sakit dan komplek Mutiara. Oke, nomor 8. Perkantoran terletak di sebelah supermarket, sebelah titik-titik supermarket dan sebelah utara. Perkantoran berada di mananya? Supermarket berada di selatan supermarket dan mananya sebelah utara apa? Sebelah selatan supermarket dan utara bank. Berarti ini jawabannya selatan. Ini utaranya bank. Lanjut. Taman kota terletak di sebelah titik-titik bank, sebelah titik-titik ruko, sebelah titik-titik sekolah. Sekolah, Pak. Oh, sekolah. Taman kota kan di sini. Sebelah mananya? Sebelah barat sekolah. Terus apa lagi? Sebelah barat sekolah. Kalau sama ruko, ada nggak ruko ini? Rukonya mana ruko? Ruko ini loh, maksudnya rumah toko. Ruko itu ini ruko.
Di sebelah mananya ini? Taman kota berada di timur. Timurnya kan? Timur. Sebelah mananya, Bang? Kalau dari Bang? Sebelah selatan. Selatan dan timur. Di sebelah timur rumah toko, sebelah utara sekolah, dan sebelah selatan rumah. Ada apa? Timur ruko, utara sekolah, timurnya ruko, utaranya sekolah. Ini ruko, timurnya, tapi utara sekolah. Terus apa lagi? Satu lagi tadi. Timur ruko, utara sekolah, selatan rumah. Selatan rumah. Rumah apa ya maksudnya ya? Wah, ini kurang valid ini. Saya bingung, Pak Lucy. Soal nomor 10 kurang valid. Kita lanjutkan ke sini. Yang bagian B, koordinat. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kamu menemukan istilah seperti pensil terletak di atas meja atau kantor. Apa ini? Tekengon. Terletak sebelah utara Kabupaten Aceh Selatan. Selain contoh-contoh tersebut, adakah cara lain untuk menyebutkan letak benda dan tempat? Ayo pelajari ini. Ayo amati gambar di atas. Gambar topi terletak pada kotak pertemuan antara angka 1 dan huruf A. Berarti ditulis dengan 1A. 2. Gambar jam terletak pada kotak pertemuan antara angka 2 dan huruf C. Ini maksudnya. Ini disebut terletak di 2C. Gambar kamera terletak pada kotak pertemuan antara angka 4 dan B, maka ditulis 4B. Coba perhatikan ini. Langsung pada latihan 2. Telepon terletak di posisi berapa? 3B. Lanjut. Helm terletak di posisi B. Kok B? 6B. Iya toh, Pak. 6B. Terletak di posisi 6B, tidak boleh disebut B saja. Tempat pensil terletak di posisi 2F. Oke. Motor terletak di posisi F4. 4F. 4F. Bawah dulu baru ke atas. Kursi terletak di posisi 6G. 6G. Komputer terletak di posisi 1G. 1G. Rumah terletak di posisi 7F. titik-titik terletak di posisi 7A. Apa yang terletak di posisi 7A? Bukan HP. Kalkulator. HP. Kalkulator. Kalkulator. Titik-titik terletak di posisi 5E. Mobil. Mobil. Titik-titik terletak di posisi 4C. Sekolah. Rumah Rumah sakit. sakit. Rumah sakit. Rumah gerah. Ayo gambar benda-benda berikut sesuai koordinat di buku latihan. Ini tidak bisa digambar di sini, saya tidak bisa gambar. Baju 2A. Mana? Berada di 2A, di sini ya. Ya. Tas berada di 3B.
Disuruh gambar tabel itu dong, Pak. Iya, tapi enggak usah digambar, enggak apa-apa. Pokoknya kalian sudah tahu. Ini hanya langkah untuk menentukan. Lah, lanjut, penerapan koordinat tadi biasanya berada pada peta. Sebelumnya kamu telah belajar menentukan koordinat letak suatu benda. Sekarang kamu akan mempelajari cara menentukan koordinat letak suatu tempat. Cara menentukannya begini. Sama, ini tadi 5, misalkan berada di 5. Katakanlah Kota Banawa. Kota Banawa yang mana? Kota Banawa yang ini ya, yang saya lingkari ini ya. Berarti berada di 2H. Kota Poso terletak di 4F. Maka orang akan mengetahui dengan gampang. Kita lanjutkan. Ini tidak usah kita kerjakan. Saya yakin bisa. Langsung saya ingin ke sini. Sebelumnya kamu telah menentukan koordinat letak benda dan tempat. Sekarang kamu akan belajar cara menentukan letak titik pada sistem koordinat Kartesius. Gambar tersebut disebut dengan sistem koordinat Kartesius. Jadi gambar ini disebut, yang atas ini, disebut dengan sistem koordinat Kartesius. Di mana terdapat 2 buah garis, ini disebut garis absis atau sumbu X. Ini harus ada tanda panahnya ke sana, harus ada tanda panahnya ke sana, yang menunjukkan batasnya tak hingga. Yang vertikal, posisi vertikal ini merupakan ordinat. Nah, ini atau sumbu Y. Yang ini disebut dengan sumbu Y. Sistem koordinat Kartesius terdiri dari sumbu mendatar atau sumbu X. Terus sumbu tegak ini sumbu Y. Fungsi kedua sumbu tersebut untuk menentukan letak suatu titik. Ingat, perlu diketahui, daerah yang di sini, pertengahan ini 0. Ke sini 1, 2, 3, dan seterusnya. Ke atas juga begitu. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan ketika X ini ke arah kiri, ini bukan 1, tapi -1. Di sini -2, -3, dan seterusnya. Ke bawah juga sama, -1, -2, -3, dan seterusnya. Nah, ini X, ini Y. Ini merupakan daerah ini, yang saya lingkari ini merupakan sumbu X positif. Ini X positif. Yang sebelah sana, itu merupakan sumbu X negatif. Yang ke atas ini juga merupakan Y positif. Sedangkan ini yang ke bawah merupakan Y negatif. Oke. Paham ya? Sekarang saya hapus. Ada yang nggak paham? Yang nggak paham? Paham, Pak. Paham. Oke. Paham. Bagus, bagus. Bentar, saya hapus dulu. Oke, lanjut. Titik A, coba perhatikan titik A ini ya. Terletak pada koordinat 1,3. 1,3. Kalau kita mau menuliskan titik A, berarti A-nya harus huruf besar. Terletak pada koordinat itu diikuti dengan tanda kurung. Koordinat 1,3. Artinya A ini X-nya itu 1,
Y-nya itu 3. Jadi X1, dari sumbu X1, Y-nya 3. Itu makanya disebut dengan koordinat titik A 1,3. Koordinat titik B, kalau B dilihat itu B berada di sini. Berarti X-nya 0, Y-nya 4. Berarti B berada di 0,4. Titik C berada di sini, tetap dari X dulu. C itu berada pada koordinat negatif 2,1. Sedangkan E berada di 2, E itu berada di 2, negatif 4. Sesuai pada ini yang tertulis di bawahnya ini. Oke. Pertanyaan saya untuk Owen. Sumbu X tadi disebut dengan apa, Owen? Sumbu X tadi dinyalakan. disebut apa, Owen? Loh. Ya apa ini? Sumbu mendatar. Atau X ini boleh saya katakan sebagai garis datar, boleh sebagai horizontal. Ya, tapi kalau dalam sistem koordinat kartesius, X ini disebut dengan absis. Ini loh. X itu merupakan absis. Pertanyaan saya berikutnya untuk Owen. Kalau sumbu Y disebut dengan apa, Owen? Owen, kalau sumbu X itu absis, maka sumbu Y disebut apa? Ada yang lain yang bisa bantu Owen? Ordinat. Ordinat. Oke. Pertanyaan saya, misal saya punya daerah. Di sini saya sebut daerah 1. Ini disebut daerah 2. Saya sebut di daerah 3. Saya sebut di daerah 4. Kalau saya punya titik terletak pada sumbu X negatif, Y positif. Saya ulang. Kalau saya memiliki titik terletak pada sumbunya X-nya negatif, Y-nya positif, dia berarti berada pada daerah 1, 2, 3, atau 4. Coba dijawab. Nathan. 2 dan 1. Pertanyaan saya untuk Nathan. Nathan mana Nathan? Ya. Berarti X kalau saya ulang. Kalau saya punya titik terletak di sumbu X-nya negatif, Y-nya positif. Berarti titik itu berada di daerah mana? Daerah 3 sama 1, Pak. Saya ulang. X-nya negatif, Y-nya positif. Berarti di daerah mana? 1 dan 2, Pak. Coba. Tadi titik A yang berada di sini, titik A, itu berapa koma berapa sih? 1,3. Ini positif dengan positif kan? Iya.
satunya positif, tiganya Positif. positif. Dia berarti di daerah 1. Coba titik C. Titik C itu min 2,1. Negatif, positif. Sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya positif. Dia berada di daerah 2. Sedangkan kalau misalkan saya kasih titik di sini titik R, dia berada di X-nya min 4, titik R berarti min 4, min 3. Maka negatif, negatif. Sedangkan titik E di sini sudah jelas tadi. 2, min 4. Berarti di sini positif, negatif. Coba ini dibedakan. Saya ulang pertanyaan saya yang tadi. Ketika saya memiliki titik dengan sumbu X-nya negatif, Y-nya positif, dia pasti berada di daerah mana? Di daerah 2. Oke, di daerah 2. Ketika saya punya titik dengan sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya negatif, dia berada di daerah mana? 1. Saya ulang. X-nya positif, Y-nya negatif. Berarti berada di daerah mana? Di daerah 4. Oke, daerah 4. Ketika saya punya titik kedua-duanya negatif, maksudnya sumbu X-nya negatif, Y-nya negatif. Berarti di daerah mana dia? 3. 3. Daerah-daerah ini kita sebut dengan kuadran. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Paham ya? Paham, Pak. Oke, saya lanjutkan sekarang. Contoh. Tentukanlah letak titik A pada bidang koordinat 2,1. Nah, ini bisa dijawab. Berarti letaknya di sini. Ini 2, ini ke sini, ini 1. Berarti titik A betul berada di situ. Kita langsung pada latihan aja. Kalian bisa nggak mengisi ini lewat kalian? Lewat HP? Bisa, Pak. Saya Mencoret-coret di sini bisa nggak? Maksudnya Bisa kok, Pak. Wah, itu nyoret itu bukan nulis itu. Ngecek lagi, Pak. Nulis bisa nggak? Bisa. Coba lu, kamu nulisan dulu. Isian ini nomor 2 ini. Koordinat B min 2, Nomor 2. Nah. Min 2, berapa? Apa ya? Oke. Ini saya kira sudah tahu. Saya gunakan untuk PR. Halaman 104 ya. Dipakai untuk PR. Pak, di-screenshot aja, Pak. Ini sudah saya kirim loh filenya. Oke, Pak. Oke. Filenya sudah saya kirim di grup. Iya. Saya Halamannya 104. Iya, Pak. Oke. Kirim ke nomor WA-nya Bapak ya? Nggak usah, di grup aja. Di nomor WA pribadi kalau aja, di Pak. grup nanti dicontoh ya? Oke lah, pribadi iya, Pak. aja, japri. Ini yang D kita bahas pertemuan berikutnya. Yang D ini sudah menggambar bentuk. Oke. Silakan sekarang ganti dibuka buku tema. Halaman berapa, Pak? Kemarin
Pak Agus terakhir menjelaskan sampai pertemuan keberapa? Harun. Terakhir halaman 7, Pak. Berarti sekarang halaman 8. Halaman 7. Oh, Halaman 7, Pak. Kemarin halaman 7, sekarang 8, Pak. Betul. Kita membahas pembelajaran kedua. Interval dalam musik didefinisikan sebagai jarak nada 2 not. Makin besar interval nada 2 not, makin besar perbedaan nada antara not. Sebaliknya, makin kecil interval antara 2 not, makin kecil antara 2 not. Perhatikan gambar lagu berikut. Ibu Kita Kartini berikut. Bisa menyanyikan itu? Coba, Owen. Ayo, Wan. Suaramu nggak keluar, Wan. Mikrofonnya rusak. Iya. Coba. Ini bareng-bareng aja. Berarti Ibu Kita Kartini. Edis. Ibu Kita Kartini. Putri sejati. Indonesia. Harum namanya. Wahai Ibu Kita Kartini, putri yang mulia. Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Ibu Kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya, dan seterusnya. Ini nggak ada yang hafal teksnya Ibu Kartini ya? Saya hafal Ibu Kita Kartini. Yang keduanya nggak apa, Pak. Oke, sebentar. Saya kirim ke ini aja. Ibu Kita Kartini, Putri sejati. suaranya siapa tadi? Yuk, Pak. Iya, Pak. Apa sama sana? Sebentar. Yuk, kalian yuk. Sebentar, saya carikan, saya copy. Lihat Google aja, Pak. Ya, ini saya share screen. Ini lagunya. Ibu Kita Kartini, Putri sejati, Putri Indonesia. Kamu namanya Ibu Kita Kartini, pendekar kayunya untuk mereka. Wahai Ibu Kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Sampai
di situ biasanya nggak dilanjut sampai akhir. Oke. Saya tidak akan membahas yang itu terlalu panjang. Saya hanya ingin ini. Coba perhatikan halaman 8. Di situ tertuliskan, jadi melodi atau lagu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah, Owen, diam, Owen. Di mute. Ini do, Ya. re, Sungguh fa, sol, fa, sol, la, si, do, sol, la, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sorry. Ya, si, kembali lagi ke 1, do. Itu ya. Nah, halaman 8, di situ liriknya ibu kita Kartini, putri sejati. Itu kan dari 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1, terus 6, 1 ya, 1 mayor, 6, 5. Di sini berarti mi, fa, sol, mi, do, la, do, si, la, sol. Berarti begini kalau dilakukan. Do, re, mi, fa, sol, mi, do. Do, re, mi, fa, sol, mi, do. La, do, si, la, sol. La, do, si, la, sol. Itu. Do, ke, re, perhatikan. Do ke re, ini kan jaraknya 1. Setelah itu, re ke mi, itu berjarak 1. Ayo suaranya. Mbak, iya. Do ke re berjarak 1, re ke mi berjarak 1, terus mi ke fa itu berjarak setengah. Mi ke fa berjarak setengah. Do, re, mi, fa, do, re, mi, fa, sol, mi, do. Ini setengah. Fa ke sol berjarak 1, sol ke la, sol, mi, do. Dari sol ke la, ini berjarak 1, la ke si juga berjarak 1. Si ke do berjarak setengah. Nah, ini yang disebut dengan tangga nada atau melodi. Tangga nada mayor disusun dengan pola jarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Jadi begitu urutannya tangga nada mayor itu 1, 1, setengah, 1, 1, setengah. Ini contoh lagu mayor. Apalagi yang tangga nada mayor lagu selain Ibu Kita Kartini. Misalkan Maju Tak Gentar. Maju tak gentar membela yang benar, maju serentak kita diserang. Itu berarti termasuk mayor. Ya, bisa ya? Iya, Pak. Oke. Kita lanjutkan. Halaman 9. Ingat tadi tangga nada mayor itu jaraknya 1, 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1, setengah gitu. Menentukan informasi penting teks pidato. Halaman 9. Pidato merupakan salah satu bentuk komunikasi lisan. Komunikasi lisan ini memerlukan pendengaran atau audiens yang banyak. Komunikasi lisan ini memiliki unsur-unsur berupa intonasi, gerak-gerik, dan mimik.
Sebelum berpidato, seseorang perlu mempersiapkan teks pidato. Teks pidato tersebut memuat informasi penting yang akan disampaikan kepada pendengar. Informasi penting dalam teks pidato termuat pada bagian atau struktur pidato, meliputi pendahuluan, isi, dan penutup. Langkah menentukan informasi penting dalam teks pidato sebagai berikut. 1. Dengarkan atau bacalah teks pidato dengan seksama. 2. Temukan informasi penting dari gagasan atau ide yang terdapat pada isi pidato. Yang ketiga, catat informasi penting tersebut dengan kalimat efektif. Saya minta tolong pada siapa ya? Rio dengar suara saya, Yu? Rio, nyalain kameramu. Iya, Pak. Minta tolong dibacakan teks pidato itu, Yu. Halaman 9. Ya, Pak, sebentar, Pak. Assalamualaikumnya boleh diganti dengan salam. Halaman 9. Ayo Yu, Rio. Ayo, disuruh baca. Keburu malam. Rio. Ini ada nggak Rio ini? Ayo Rio. Kayaknya nge-frame dia. Sorry, Pak. HP saya habis, Pak. Ayo, Yu, dibaca Yu. Halaman berapa, Pak, tadi, Pak? Halaman 9. Apa? 9. Halaman 9. Di mana ini? Halaman 9. Hari Pendidikan Nasional itu loh. Mana aja ini? Ya, Pak, ya, Pak. Bentar. Salamun. Ini Rio ini baca apa enggak tuh? Rio. Ayo Yu. Kemampuan kita antara yang satu dengan yang lain itu berbeda. Ya. Oh, Rio ini. Ayo Yu, menghabiskan kuota Yu. Iya, habis no kota kon yuk. Bayar yuk. Ayo Yu, cepet Yu. Jam Bayar Yu. Ayo Yu, tak ganti awan dong ini kok. Kali ya lagi Pak baterainya Pak. Rio udah kita tinglamun Pak, gak dengerin Pak. Enggak, mungkin mungkin Rio takut deh, jadi makanya alasan yang paling tepat baterainya habis. Itu boleh ditiru loh, boleh ditiru. Kalau mau dicoret dari presensi. Saya coret dari presensi. Rio sudah Rio. Sudah Pak. Libur tambah coret. Ya pendapat dulu Nat. Alah lama. Ayo Nathan aja, ayo Nathan. Oke. Shalom Bapak Ibu yang kami muliakan serta segenap insan pendidikan di tanah air.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita dapat melaksanakan upacara peringatan pendidikan nasional di halaman kantor Kementerian Pendidikan dan Budaya. Peringatan Hari Pendidikan Nasional kali ini kita laksanakan secara terbatas karena pandemi COVID-19. Semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat agar bisa melalui pandemi ini. Bapak, Ibu, dan segenap insan pendidikan yang saya banggakan. Saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19, meski banyak korban, demikian COVID-19 juga memberi pelajaran bagi kita. Untuk pertama kalinya, guru dan siswa melakukan kegiatan pembelajaran dengan sistem baru atau online. Pandemi COVID-19 juga membuat guru orang tua menyadari bahwa pendidikan tidak hanya dapat dilakukan di sekolah. Stop. Namun, sudah cukup. Oke, saya hanya ingin ngetes bagaimana kalian membaca teks pidato. Bedakan teks biasa, tapi teks pidato. Saya kasih contoh membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kalian boleh mengganti tadi salam. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, serta segenap insan pendidikan di tanah air. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita dapat melaksanakan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di halaman kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional kali ini harus kita lakukan secara terbatas karena pandemi COVID-19. Semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat agar bisa melakukan melalui pandemi ini. Bapak, Ibu, dan segenap insan pendidikan yang saya banggakan. Saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Meski banyak korban, pandemi COVID-19 juga memberikan pembelajaran bagi kita. Untuk pertama kalinya guru dan siswa melakukan kegiatan pembelajaran dengan sistem daring atau online. Pandemi COVID-19 juga membuat guru, siswa, ataupun orang tua menyadari bahwa pendidikan tidak hanya dapat dilakukan di sekolah, namun pendidikan dapat dilakukan di rumah dengan pengawasan orang tua. Oleh karena itu, pendidikan yang efektif membutuhkan kolaborasi antar guru, siswa, orang tua, dan orang tua. Langsung saya skip yang terakhir. Saya selaku Menteri Pendidikan mengajak Bapak, Ibu, serta segenap insan pendidikan untuk meningkatkan empati dan solidaritas antar sesama. Marilah kita ikuti anjuran Bapak Presiden untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta tetap kuat belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah saja. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pidato yang berada di situ juga terdiri dari 3 bagian. Bagian itu apa saja? Kita bisa ngecek tuh bagiannya itu. Tadi pada bagian Bapak dan Ibu yang kami muliakan serta segenap insan pendidikan di tanah air, puji syukur kita panjatkan, bla 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 bla, itu merupakan bagian dari pendahuluan. Itu merupakan bagian pendahuluan. Sedangkan isinya ya tadi tentang Hari Pendidikan Nasional tidak dapat dilakukan secara langsung dan seterusnya. Penutupnya berbunyi, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Itu merupakan penutup. Jadi unsur dari sebuah pidato itu pasti mencakup 3 hal ini. Ada pendahuluan, ada isi, dan ada penutup. Oke, itu tidak kita buat lama-lama. Kita lanjutkan yang berikutnya. Menyikapi perubahan pada masa pubertas. Silahkan dibacakan, Nando. Ya. Pada pembelajaran 1 September ini kamu telah mempelajari hubungan antara masa pubertas dengan perkembangbiakan manusia. Pubertas merupakan masa di mana organ reproduksi manusia mulai aktif.
Seiring aktif organ perkembangan remaja yang mengalami pubertas telah dibebani oleh tanggung jawab untuk hidup sesuai norma-norma yang berlaku dalam lingkungannya. Dari pelajaran itu dapat diketahui bahwa pemahaman tentang masa pubertas sangat penting untuk diketahui oleh remaja. Pada pelajaran ini kamu akan belajar tentang cara menyikapi pubertas yang terjadi pada masa pubertas. Pubertas memberikan satu perubahan yang cukup besar bagi remaja. Perubahan yang terjadi harus disikapi dengan tepat agar tidak menimbulkan gangguan yang dapat memberikan dampak buruk. Pada bagian ini akan diberikan informasi terkait dengan cara menyikapi masa pubertas yang dialami remaja. Oke. Yang pertama, menyikapi perubahan fisik. Jadi ini masa pubertas. Kemarin waktu di tema 6 dibahas masa pubertas itu apa? Masa perubahan dari anak-anak menjadi dewasa. Oke, betul sekali. Ya, ini kita lebih menyiapkan bagaimana menyiapkan masa pubertas. Yang pertama, menyiapkan perubahan fisik. Pubertas memberikan dampak, kemarin sudah dijelaskan Bu Esther ya, apa saja ciri-ciri memasuki masa pubertas? Coba bisa disebutkan? Pertama, mimpi basah. Ya. Itu untuk laki-laki atau perempuan? Laki-laki. 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 Apa lagi? Laki-laki. Jerawat. Jerawat itu 2 orang. Terus tumbuh kayak tumbuh tembolok Pak untuk laki-laki. Jakun. Ya, Tumbuh terus apa lagi? jakun. Tumbuh jerawat. Suara mulai serak, Pak. Suaranya serak atau membesar. Terus apa lagi? Atau berat. Ya, berat. Datang bulan untuk perempuan. Apa lagi? Datang bulan. Perempuan, untuk perempuan datang bulan, apalagi? Kekar dan berotot. Pinggul membesar. Kekar dan berotot. Kekar dan berotot. Oke, betul. Kulit menjadi halus, Pak. Ya. Tumbuh bulu, Pak. Betul. Tumbuh. Kekar dan berotot. Jangan bulu, keliru. Kalau bulu itu ayam, yang betul tumbuh rambut. Iya betul. Tumbuh rambut. Tumbuh rambut di kepala. Ya, tumbuh rambut di bagian-bagian tertentu. Ya. Coba ini dinyalakan semua videonya supaya Pak Dani bisa melihat. Niko, Steve, Priyu, Esther. Lihat wajahnya ya Pak ya. Yang berikutnya di situ menyiapkan atau menyikapi perubahan fisik. Pubertas memberikan dampak perubahan secara fisik kepada remaja. Perubahan-perubahan itu telah dipelajari pada materi sebelumnya. Bagaimana menyikapi perubahan itu. Apa saja sikap yang harus dilakukan, bacalah uraian berikut. Yang pertama, menyiapkan jenis pakaian yang sesuai. Pubertas membawa dampak yang besar dalam masalah perubahan bentuk badan dan ukuran tubuh. Pemilihan pakaian yang tepat akan memberikan kenyamanan bagi remaja, terutama remaja putri. Oleh karena itu, memilih jenis pakaian yang dikenakan menjadi aspek yang cukup penting bagi para remaja putri. Ingat, untuk remaja putri ini yang paling utama. Menyiapkan pakaian yang sesuai. Misalkan nggak hanya pakaian dalam saja, yang pakaian luar pun juga sama, harus menyesuaikan. Kalau dulu misalkan kamu hanya pakai kaos singlet gitu, kaos yang dalam itu, berani keluar rumah begitu, ya sekarang harus tidak boleh begitu. Kenapa? Karena sudah memasuki masa pubertas, paling tidak harus tertutup.
Terus dan lain sebagainya, nanti secara lebih detail konsultasi ke ibu kalian masing-masing. Bertanya ke orang tua masing-masing. Apa saja sih yang harus dipersiapkan berkaitan dengan pakaian? Pasti yang perempuan sudah tahu. Kalau saya bahas di sini, Nathan nanti ketawa-ketawa itu. Pak, ceritakan Pak, ceritakan. Ya sih Pak. Jadinya Pak. Masa Nathan langsung menghayat. Penasaran. Saya Pak. Jangan Ya Pak, kan jangan, itu Pak. yang ada di sini Gladys, Esther, sama Melan saja yang tahu. Saya kira sudah tahu pakaian-pakaian yang harus dipersiapkan ketika menghadapi masa pubertas. Yang berikutnya, Kalau mau keluar kebersihan pakai badan. jaket, pakai masker. Remaja yang berada pada tahapan pubertas akan memproduksi keringat yang berlebih. Kondisi keringat yang berlebih dapat menghasilkan bau badan yang tidak sedap. Menjaga kebersihan badan menjadi cara tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Ingat, kalau sudah masa pubertas, kebersihan badannya harus dijaga. Tidak boleh seperti kamu anak-anak dulu, main lari-lari keringetan, wis pede aja. Tidak boleh begitu. Sekarang harus mulai terbentuk. Kenapa? Karena kalau kalian berkeringat, keringatnya itu bau kalau lama-kelamaan tidak dibersihkan. Ini Nando di-mute dulu suaranya dulu. Selain keringat, produksi minyak di kulit kepala menyebabkan kotoran dari lingkungan dapat menempel dengan mudah. Kotoran yang tidak segera dibersihkan akan menyebabkan permasalahan serius di kulit kepala, seperti timbulnya ketombe. Ketombe dapat menyebabkan kulit kepala terasa gatal. Solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini adalah rajin membersihkan rambut dan kulit kepala ketika mandi. Selain keringat dan minyak di kulit kepala, permasalahan lain adalah jerawat. Jerawat sangat mengganggu baik dari sisi kesehatan maupun kepercayaan diri. Remaja harus menjaga kebersihan kulit wajah dan juga menghindari penyebab munculnya jerawat. Itu. Yang C, membuat jadwal rutin merawat rambut. Pubertas menyebabkan beberapa perubahan fisik seperti proses tumbuh rambut halus di beberapa bagian tubuh. Pada remaja laki-laki biasanya akan tumbuh kumis halus, tumbuh kumis. Pertumbuhan rambut ini harus disikapi dengan, di situ disebutkan pertumbuhan rambut halus, bukan bulu. Sekali lagi bukan bulu, tapi rambut. Pertumbuhan rambut ini harus disikapi dengan cara yang tepat agar tidak menyebabkan ketidaknyamanan. Membuat jadwal rutin untuk merawat rambut menjadi solusi yang tepat agar tidak muncul permasalahan yang akan mengganggu para remaja. Ini saya kira sudah tahu. Misalkan laki-laki, itu kemungkinan itu di area-area mana saja yang mengalami perubahan tumbuhnya rambut halus, termasuk pada perempuan. Yang kedua, menyikapi perubahan psikologis. Psikologis itu apa ya? Semacam sikap begitu. Mental, Pak. Mental. Selain perubahan secara fisik, pubertas akan berdampak pada psikologis remaja. Dampak psikologis dapat dipengaruhi oleh perubahan fisik dan juga hormon yang dialami oleh remaja. Apa saja langkah yang tepat untuk mengatasi hal ini? Simak penjelasan berikut. 1. Perbanyak aktivitas positif. 2. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, selalu berkomunikasi dengan orang tua. Maksudnya apa? Aktivitas positif masa pubertas ditandai oleh fungsinya organ-organ pada remaja. Kondisi ini akan mempengaruhi remaja terkait dengan munculnya perasaan dan keinginan yang belum pernah muncul sebelumnya. Agar tidak terganggu dengan kondisi ini, remaja perlu melakukan banyak aktivitas positif dalam keseharian. Aktivitas yang dilakukan antara lain olahraga, membaca buku, bermain bersama teman, juga melakukan hobi yang disukai seperti menggambar, bernyanyi, melukis, dan lain sebagainya. Kenapa kok harus melakukan aktivitas-aktivitas yang positif? Karena nanti pada masa remaja itu, kalian akan timbul rasa ingin tahu yang lebih, yang sebelumnya belum pernah tahu. Di situ nanti bagaimana kalian kalau tidak melakukan aktivitas positif, tidak akan terbawa ke hal-hal yang nggak baik, yang nggak benar di situ. Contohnya misalkan melihat film yang tidak
itu merupakan bentuk aktivitas negatif yang disupport karena tidak dilakukannya aktivitas-aktivitas positif seperti berolahraga dan lain sebagainya tadi. Yang B, selain memperbanyak aktivitas keseharian, remaja perlu terus mendekatkan diri kepada Tuhan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Aktivitas ini penting agar remaja tetap berada di jalan yang tepat dan menghadapi dorongan keinginan yang berasal dari proses pubertas. Yang C, selalu berkomunikasi dengan orang tua. Pubertas terkadang memberikan dampak dari sisi emosi, terutama bagi remaja putri. Proses menstruasi dapat mengakibatkan perasaan tertekan karena rasa sakit yang ditimbulkan. Berkomunikasi dengan orang tua atau saudara yang lebih dewasa akan menjadi solusi tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Jadi jangan heran ketika nanti punya teman di usia SMP pada saat menstruasi mudah emosi, mudah marah. Itu bisa jadi karena pada dia dalam kondisi menstruasi. Jadi memang ada perasaan tertekan karena mungkin merasakan sakit dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya itu terjadi karena ada hal yang tidak nyaman, merasa nggak nyaman. Begitu. Jadi pada saat menstruasi itu lebih sering emosional. Yang berikutnya, yang C, menyikapi perubahan sosial. Remaja yang mengalami pubertas akan mengalami perubahan secara fisik maupun psikologis. Kedua jenis perubahan ini akan berdampak pada kehidupan sosial mereka. Apa langkah yang harus dilakukan untuk menyikapinya? Penjelasannya, satu, memilih teman yang sesuai. Wah, ini ketika kalian keliru memilih teman, sudah rusak pasti. Yang kedua, memilih komunitas yang tepat. Jangan sesekali bergabung dengan komunitas-komunitas yang nggak baik. Surabaya sangat banyak sekali komunitas-komunitas yang nggak baik. Ada komunitas-komunitas yang mungkin suka nggak tidur malam. Ada komunitas pecinta sesama jenis. Banyak sekali komunitas-komunitas itu. Jadi, ketika memilih komunitas harus hati-hati. Jangan asal, wah ini kelompok ini, ikut sana, enggak boleh begitu. Termasuk memilih teman. Misalkan, jalan bersahabat boleh, tapi tidak boleh melampaui batas. Karena tidak menutup kemungkinan seseorang itu juga akan menyukai sesama jenis. Itu nanti akan menjadi problem psikologi yang berbeda atau sendiri. Nah, dari beberapa hal yang menyikapi masa pubertas ini, yang sering saya kadang-kala lihat, itu pada masa-masa anak awal SMP atau dia SD kelas 6, ini rata-rata pada perempuan. Misalkan badannya mulai besar, terus perubahan fisik. Salah satu contohnya, maaf ini saya tidak membahas yang pornografi, tapi mungkin bisa diantisipasi. Misalkan perubahan fisik pada dada, kadangkala menimbulkan rasa malu mungkin, atau takut diolok-olok dan lain sebagainya. Akhirnya jalan, secara jalan membungkuk, jalannya membungkuk, tidak berani jalan biasa tegap. Lah, itu merupakan langkah atau cara untuk menyikapi perubahan fisik itu. Jadi tolong itu salah satunya yang diperhatikan. Selain itu banyak tadi hal-hal yang memang perlu diperhatikan dan diterapkan. Tolong mata pelajaran yang bagian ini nanti tidak hanya dipelajari saja, tapi betul-betul diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus untuk yang laki-laki itu yang harus hati-hati. Lakukan aktivitas-aktivitas positif. Jangan hanya nge-game. Jangan hanya nanti melihat di media sosial lewat gitu gambarnya perempuan langsung dilihat terus gitu. Tidak boleh begitu. Jadi aktivitas-aktivitas positif itu yang mulai dibangun, mulai dilakukan. Munculkan kreativitas-kreativitas kalian. Kalian suka apa di rumah? Misalkan suka olahraga, dalami olahraga yang kalian suka itu. Misalkan kalian cita-cita menjadi apa? Mulai sekarang kalian coba, kalian berlatih tentang cita-cita yang kalian inginkan. Di situ nanti akan mengalihkan rasa ingin tahu atau hal-hal negatif itu. Jadi sekali lagi untuk yang laki-laki juga sama begitu tadi ya.
Untuk yang perempuan ini utamanya biasanya nggak pede dalam menyikapi perubahan fisik kalau perempuan. Tetap aja pede konsultasi pada orang-orang terdekat. Yang paling utama siapa? Ya ibu. Kalau perempuan konsultasinya dengan ibunya. Itu. Untuk materi sampai di sini, adakah pertanyaan? Silakan. Nggak ada, Pak. Pak. Yakin, tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Nggak ada. Rio tidak ada. Tidak ada, Pak. Yang lainnya. Nggak ada pertanyaan ya? Tidak. Tidak. Oke. Selanjutnya tugas kalian nanti kerjakan halaman 12 sampai pada halaman 13. PR-nya kerjakan halaman 12 sampai 13. Dicatat aja, Pak, di grup, Pak. Pak Kali. Dikerjakannya di buku, nanti kalau kirim ke saya, silakan dikirim ke saya. Kirimnya di grup aja, tapi dengan waktu yang sama. Iya. Nanti dikirim paling lambat. Jangan Pak, nanti dicontek gitu loh, Pak. Gak apa-apa dicontek, Iya, pokoknya dengan waktu yang sama. Nanti ketahuan yang paling lambat sendiri berarti ada kemungkinan nyontek ya. Dikirim tepat pukul berapa kira-kira? 2. 2. Oke. Jangan jam 2. Pulangnya jam 5, Pak. Malam, Pak, malam. Jangan. Iya, jam 7-an, Pak. Jam malam-malam aja, Pak. Jam malam? Oh, enggak, jam 8-an enggak. Jam 5 kan jamnya. Enggak malaman sedikit. Jangan, jam 8 nanti mengganggu. Jam 6, Pak. Itu kan habis Jam jam 6 itu tidur itu. Nanti terganggu, Nathan. Jam 6, Pak. Iya, Pak. Jam itu aja enggak apa-apa kok, Pak. 5. Jam 4. Iya, Jam Pak. berapa? Jam berapa? 4. Jam 6, jam 6. Oke, jam 6 ya. Jam 6. Dikirim bersama-sama jam 6. Ye, jam 6. Iya, Pak. Selanjutnya pelajari Ya, pembelajaran Pak. ketiga. Besok akan dibahas oleh Pak Agus di pembelajaran ketiga. Iya, Pak. Oke, hari ini cukup sampai di situ. Saya minta tolong salah satu untuk memimpin doa. Owen. Owen enggak ada ini. Richard, Pak. Kuotanya habis. Kenapa? Richard, Pak. Ayo, Nathan. Ando. Nathan aja, Nathan. Nathan. Masih ingat berdoa enggak, Nathan? Nanti enggak ingat caranya berdoa dia. Ingat lah, Pak. Ayo, Tan. Teman-teman, marilah berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, telah memberikan ini lancar ya Tuhan. Banyak Tuhan pembelajaran hari ini, sampai sini ya Tuhan, apa yang dijelaskan Pak Dhani bisa dimengerti kami semua dan tidak hanya dimengerti saja, bisa dijalankan juga ini. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Di hari-hari berikutnya. Jangan bosan. Jadi, Sudah Pak, 1 tahun makasih, Pak. dulu bersama saya lagi dan Pak Agus ya. Jangan bosan. Kalian masih pakai masker? Pak. Apa? Keluar-keluar masih pakai masker, Pak? Ya harus lah. Tapi kok Bapak nggak pakai masker? Saya kan nggak keluar-keluar, saya ada di sini. Nah, saya kumpul-kumpul itu sama saja, pakai masker lah. Sama siapa? Saya nggak kumpul-kumpul. Saya mesti pergi situ, mesti ketemu guru-guru. Atas diri. Itu mungkin Rio salah lihat waktu itu. Ya apa aja, Iya, Rio salah lihat paling. Ini buktinya saya ini sendirian gitu. Nah itu kan ke situ, ke ruangan guru lah. Ya saya keluar ya pakai masker. Gak ada. Ini buktinya masker saya. Ya. Itu masker kalau pulang. Iya, kalau ngumpul-ngumpul di situ. Minum kopi. Selalu pakai masker. Donando.
Aduh. Rio, kok kamu semakin gemuk, Rio? Oh, Main dah. ngapa? Siapa yang mau nge-game? Enggak kok. Saya, Pak. Enggak kok, Pak. Carikan Apa? 5 anak yang sering nge-game. Kirimkan ke saya, nanti saya datangi rumahnya ya. Saya Iya. Ya, carikan 5 anak yang sering nge-game. Nanti saya datangi rumahnya, saya bilang mamanya, saya minta hapus HP-nya, game-nya. Loh. HP-nya dihapus. HP-nya dihapus. Ini saya udah dapat laporan ini. Gila, Nathan katanya sering nge-game. Ada yang dilakukan Mbak Bojen. Saya juga, Saya juga Pak juga. Tapi